Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya bersafari iman ke Masjid Besar Al-Falah setelah sebelumnya mengunjungi tempat ibadah lain di wilayah Kota Sorong. Rangkaian peristiwa iman ini bertujuan mendasarkan permulaan kepemimpinan definitif Papua Barat Daya 5 tahun ke depan kepada Tuhan lewat doa. Sebab diyakini bahwa terpilihnya kedua pemimpin pertama di provinsi termuda itu berkat doa seluruh masyarakat khususnya tokoh agama. Harapannya adalah bahwa perjalanan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya ke depan senantiasa diberkati Tuhan sehingga implementasi kebijakan bisa menyasar kesejahteraan masyarakat di provinsi itu. Masjid Besar Al-Falah 1947 adalah masjid yang tertua di daerah daratan Sorong. Yang ini adalah masjid yang dimana dibangun tahun 1947. Mohon izin Bapak, di sebelah kanan kami terdapat tiang alif atau pucuk dari kubah Masjid Besar Al-Falah yang dibangun tahun 1947, dan gambar yang ada di bagian paling ujung kiri itu adalah gambar masjid yang masih terbuat dari gabah-gabah ataupun pelepah sagu, dan mengalami perkembangan pembangunan dari tahun 1947, kemudian yang di sebelah itu tahun 1984, yang warna hijau 2004, kemudian sebelah lagi itu rencana untuk Masjid Besar Al-Falah yang sekarang. Dan alhamdulillah kami hari ini berterima kasih atas kunjungan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur di Masjid Besar Al-Falah yang menjadi salah satu ikon dari Kota Sorong, dan ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu tentunya, yang dibangun tahun 1947, di mana di wilayah Sorong Raya khususnya di daratan Sorong itu perkembangan masjid pada waktu itu sangat terbatas, dan masyarakat terkhusus untuk wilayah Sorong ketika mereka mulai dari Kademak sampai ke Remu itu datangnya sholatnya di Kampung Baru saat itu, di tempat ini. Itu perkembangan Masjid Besar Al-Falah dari tahun ke tahun, izin Bapak. Kemudian kami informasikan juga bahwa daerah ataupun wilayah masjid yang dibangun itu dulu namanya langgar. Dia berbentuk langgar, kemudian itu dibangun oleh salah satu perusahaan NNGPM. Itu perusahaan Belanda waktu itu. Ya, perusahaan yang bergerak di bagian perminyakan, dan kemudian setelah mereka kembali diserahkan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kampung Baru dan sekitarnya, kemudian digunakan untuk kegiatan keagamaan khususnya ibadah dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Pejabat Pemprov Papua Barat saya yang mendampingi, kita menghormati Ketua Takmir Masjid Al-Falah, Bapak Imam Masjid, seluruh jajaran pengurus masjid. Ada hadir bersama kita Ketua DMI Kota Sorong, Sepuh Pandawa 5 dan PHBI, Ketua Takmir Masjid Al-Akbar, juga ada pimpinan Muhammadiyah, NU, Hidayatullah, semua tokoh-tokoh yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena kasih dan karunia-Nya, pagi yang cerah ini saya bersama dengan Bapak Gubernur dan rombongan tadi pagi tiba di Kota Sorong. Kami menyebut perjalanan ini sebagai safari imaniyah, perjalanan rihla iman, karena kita datang bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, bulan di mana setiap doa-doa kita dijawab oleh Allah.
bulan di mana setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalamnya, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 bahkan menjadi 700 kali lipat. Bulan di mana setiap langkah-langkah kita dicatat kebaikan-kebaikannya. Bulan di mana tidak ada kesempatan bagi iblis, bagi setan untuk menggoda manusia, karena setiap menit, setiap detik, setiap jam yang kita lewati diisi dengan ibadah. Maka momen ini menjadi momen yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, karena momen ini juga yang kemudian menjadi kehadiran Bapak Gubernur dan saya di provinsi yang sama-sama kita cintai. Kami juga menyebut sebagai safari imaniah, di samping karena hadirnya momentum Ramadan, tetapi juga ada rangkaian kegiatan yang direncanakan sedemikian rupa oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama-sama dengan panitia pelaksana yang didukung oleh pimpinan partai pengusung, tim relawan, tim koalisi yang tadi menghantar kami. Setelah dari bandara, kami tadi pergi ke Tugu pendaratan Injil pertama di Tanah Malamoy di Kota Sorong. Tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1927. Ini adalah refleksi sejarah, refleksi peradaban di tanah Papua, tetapi juga bagian dari perjalanan spiritual imaniah. Dari sini sesungguhnya kita mengawali rangkaian tugas-tugas. Lalu dari situ setelah kita dipimpin doa oleh para pendeta, kami kemudian melanjutkan lagi ke gereja Katolik. Ya. Di sana kami disambut dengan meriah oleh Bapak Pastor Keuskupan Manokwari Sorong dan juga kemudian Bapak Uskup Keuskupan Manokwari Sorong, lalu kemudian para pastor dan jemaat yang ada di gereja Katolik. Apa yang ingin digambarkan dalam rangkaian perjalanan ini adalah betul-betul rangkaian perjalanan imaniah. Artinya bahwa sejarah perjalanan Provinsi Papua Barat Daya ini dengan hadirnya pemimpin pertama di Provinsi Papua Barat Daya, Gubernur dan Wakil Gubernur, kita awali dengan doa. Kita awali dengan dukungan dari para tokoh agama, para pendeta, pastor, juga para imam masjid. Maka saya yakin dan percaya bahwa provinsi kita ini, Provinsi Papua Barat Daya ini, walaupun provinsi yang paling bungsu lahirnya, provinsi yang ke-38, tetapi oleh karena doa-doa dukungan dari Bapak Ibu semua, seluruh masyarakat Papua Barat Daya yang dipimpin oleh para tokoh-tokoh agamanya, maka saya yakin negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibah, negeri yang warabbun ghafur, yang rakyatnya makmur, rakyatnya sejahtera oleh karena para pemimpinnya memberi contoh ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan didukung penuh oleh tokoh-tokoh agama dan seluruh masyarakat Papua Barat Daya. Dari sini langkah kami akan menuju ke alun-alun Aimas. Setelah diberkati, didoakan oleh para tokoh-tokoh ini, maka perjalanan selanjutnya insya Allah akan mulus karena sudah diberkahi oleh Allah di bulan suci Ramadan, di tempat-tempat yang di situ doa-doa diterima. Oleh karena itu, terakhir kami mohon dukungan doa supaya tugas-tugas pemerintahan ke depan, Bapak Gubernur dan saya boleh berjalan dengan aman,
lancar dan pembangunan di negeri ini akan menjadi yang terdepan di tanah Papua. Oleh karena kita mengawali langkah kita dari tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang doa-doa dinaikkan, maka tempat-tempat ini akan menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah ke depan. Proses atau mengikuti seluruh tahapan pemilu kada Papua Barat Daya sudah berakhir dengan dilantiknya saya Risa Kambu dan saudara saya Ahmad Nasrau sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya. Masa tugas 2025-2030. Kita hari ini ada di sini karena berkat doa dari kita semua. Untuk itu izinkan saya dan Ahmad menyampaikan terima kasih dan penghargaan kami yang seterusnya untuk semua masyarakat Papua Barat Daya, lebih khusus saudara-saudara dari umat Muslim dan lebih khusus jamaah dari masjid ini. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih. Kita semua sepakat pemilu sudah selesai. Ini waktu untuk kita bersatu, kita berjuang bersama-sama untuk kemajuan Papua Barat Daya untuk kita semua, tidak untuk satu kelompok. Sebabnya kami mengharapkan keterlibatan kita semua untuk memastikan bahwa negeri ini harus tetap aman, hidup menjunjung kebersamaan, toleransi, itu harus menjadi nilai yang mewarnai kita dalam berjuang bersama-sama untuk kemaslahatan banyak orang, khususnya warga kita yang ada di tanah Papua Barat Daya ini. Ini tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi mohon dukungan doa dari Bapak Ibu saudara sekalian untuk saya dan Pak Ahmad, supaya Tuhan karuniakan kepada kami kesehatan, kekuatan, tapi beri hati yang selalu mengasihi semua orang, kerelaan untuk bekerja, untuk bersama-sama membangun negeri ini ke depan. Sekali lagi terima kasih untuk penyambutan pagi hari ini. Kita pastikan kita ada bersama-sama di tempat ini. Kita akan saling mengisi, saling melengkapi, kerjasama untuk memberi perhatian, memberi dukungan dalam berbagai fasilitas ini. Kita akan kerjakan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita harus di kota, tapi juga yang ada di pinggir-pinggir sana yang tidak berdaya, itu juga menjadi fokus kita bersama. Sekali lagi terima kasih dan izinkan saya dengan keluarga sebagai pribadi tapi juga sebagai Gubernur Papua Barat Daya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 46 Hijriah untuk saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Kita semua berdoa supaya Tuhan mengaruniakan kepada Bapak Ibu kesehatan, kekuatan, ketenangan untuk menunaikan ibadah puasa ini dengan baik, dan saya yakin akan tiba pada hari kemenangan Idul Fitri nanti. Harap kita semua akan tiba di sana dengan selamat. Untuk itu saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua Barat Daya, mari kita ciptakan keadaan yang aman, kondusif, dan memberikan ruang untuk saudara-saudara kita ini menunaikan ibadah dengan tenang, nyaman, untuk kenyamanan negeri kita bersama.
Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa. Tuhan menyertai.